Beberapa hari yang lalu, tanggal 18 Februari 2026, ada satu peristiwa yang unik, menarik, dan viral, yaitu lukisan Presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono, atau lukisan Pak SBY terjual di sebuah pelelangan internal Partai Demokrat dengan harga 6,5 M. Ini tentu menjadi viral, menjadi perbincangan publik, netizen, dan seluruh jagat raya seni rupa Indonesia. Untuk itu saya ucapkan selamat untuk Pak SBY atas pencapaian ini. Tetapi ada beberapa hal yang ingin saya garis bawahi atas fakta atau realitas ini. Yang pertama, realitas bahwa dunia seni rupa khususnya adalah dunia yang sangat demokratis. Semua orang bisa masuk di dalamnya. Orang boleh dengan bebas menggambar, melukis, bahkan kemudian dengan cepat disebut sebagai seorang pelukis, perupa, seniman, tanpa harus melewati proses akademis umpamanya, atau fase-fase tertentu yang begitu ketat, seperti halnya beberapa seniman atau banyak seniman yang berdarah-darah bertahun-tahun. Orang apalagi dengan pencapaian tertentu di dunia yang berbeda, seperti seorang politisi tiba-tiba bisa menjadi seniman atau orang yang menggambar, yang melukis, dan kemudian mendapat pencapaian tertentu gitu. Itu makanya saya kira seni rupa adalah dunia yang menarik perhatian untuk banyak orang. Yang kedua, ada satu kenyataan bahwa peristiwa kemarin itu, pelelangan itu masuk dalam ruang yang berbeda. Ruang lelang itu atau pelelangan itu bukan pada sebuah ruang lelang atau balai lelang yang mainstream yang selama ini ada di Indonesia atau di dunia. Umpamanya kita kenal ada balai lelang yang di level Asia Tenggara atau di Singapura yang banyak beredar adalah, atau di Jakarta itu ada Borobudur, Masterpiece, dan lain-lain, atau di level dunia ada balai lelang Sotheby's, Christie, dan lain-lain. Ini adalah event lelang yang dibuat internal. Jadi karakter eventnya, tujuannya berbeda. Maka kemudian kita juga bisa punya pandangan atau persepsi yang berbeda pula, terutama juga pada aspek karya yang ada dalam proses pelelangan itu. Makanya saya harus mengatakan poin yang ketiga tentang karakter karya di dalam pelelangan ini. Ini adalah karya yang bersifat karya seni yang bersifat memang murni sebagai sebuah karya seni, tapi juga mungkin punya dampak politis ketika kemudian dilelangkan. Nah, dampak politisnya seperti apa? Kita akan tahu bagaimana prosesnya. Sebetulnya Pak SBY juga sudah memiliki visi, memiliki konsep, memiliki semacam gambaran tentang karyanya. Kita bisa simak videonya yang beredar di banyak medsos bahwa konsep dari karyanya itu berkaitan dengan tendensi-tendensi yang berbau politik. Iya. Oleh karena itu, in this painting saya meletakkan kuda api dalam lingkungan, dalam suasana yang teduh, yang peaceful. Maka biru di sini melambangkan peace. Bendera PBB itu biru karena juga peace, damai, teduh. Sehingga my imagination is ada sebuah kuda api melambangkan tekad, kekuatan, energi, mencapai tujuan yang baik, tetapi dalam suasana kehidupan yang teduh. Insya Allah perjalanan Partai Demokrat dalam keteduhan, bangsa Indonesia yang sedang terus membangun dirinya menuju Indonesia Emas 2045 dalam impian saya, my hope juga dalam keteduhan dan kedamaian. Nah, dari situ sebenarnya kita punya asosiasi atau publik memiliki persepsi atau asosiasi tertentu atas karya Pak SBY. Sebetulnya sah-sah saja karena sebetulnya sudah didorong awal, sudah dipancing oleh Pak SBY sendiri tentang konsep karya itu. Jadi kalau orang mengatakan ini adalah karya seni yang bertema politik dan kemudian dimasukkan dalam event yang kemudian punya dampak politik, bisa saja. Saya kira itu yang terjadi. Fakta berikutnya saya kira event kemarin itu adalah kita mendapatkan fakta bahwa ada upaya
semacam glorifikasi. Glorifikasi adalah pemuliaan pada sosok atau tokoh tertentu dengan memakai perangkat-perangkat, memakai event tertentu, dan semuanya itu memiliki semacam upaya yang terorkestrasi dengan baik. Nah, glorifikasi ini dalam konteks ini saya kira kita bisa melihat bagaimana kemudian angka yang bisa muncul pada ending dari pelelangan ini. Karya Pak SBY dihargai dengan angka 6,5 M. Ini adalah bagian dari upaya glorifikasi bahwa SBY adalah sosok yang masih disegani, sosok yang masih memiliki implikasi besar secara politis, secara sosial, minimal di lingkungan partainya, Partai Demokrat yang beliau bangun. Nah, ketika beberapa tahun terakhir ini mungkin Partai Demokrat sudah mulai surut, maka juga perlu ada penokohan-penokohan, ada upaya glorifikasi untuk memunculkan kembali citra baik atas sosok SBY dan sosok Demokrat. Maka event kemarin itu bisa jadi adalah sebuah upaya glorifikasi. Glorifikasi itu penting, dan kemudian ada semacam glittering generalities atau sesuatu percaya yang memungkinkan sosok itu menjadi kemilau, menjadi gemerlap. Maka lukisan dengan harga 6,5 M itu menjadi salah satu glittering generalities untuk itu. Nah, meskipun ini bukan lukisan yang termahal di Indonesia ya, ada seniman, saya ingin memberi gambaran, ada seniman Yogyakarta asal Bali namanya Made Nyoman Mas Riyadi, yang harga karyanya itu sampai 9,7 M. Judul lukisan itu The Man from Bantul, yang berhasil mencapai angka 9,7 M itu di sebuah balai lelang Sotheby di Hong Kong tahun 2008 ketika dia masih berusia 35 atau 36 tahun. Oke, berikutnya kemudian sensasi. Saya tidak mengatakan ini sebagai sebuah hal yang murni negatif ya. Sensasi itu menjadi penting dalam karakter event yang dibangun yang dikonstruksi secara politis dan kemudian memunculkan image-image citra yang positif atas sosok SBY. Maka saya kira kemudian kalau kemudian publik memiliki persepsi tentang event ini sebagai sebuah sensasi, ya sah-sah saja persepsi itu akan muncul, karena saya kira di situ ada banyak sekali hal yang mendukung. Ada karya, ada harga karya yang kemudian melampaui ekspektasi bahkan oleh panitianya, dan yang kemudian kita bisa paham bahwa sebetulnya publik pun membutuhkan hal seperti itu. Ketika kemudian viral, maka hari ini kita kadang dipengaruhi oleh rezim viral. Ketika viral, kemudian orang bisa menyatakan bahwa ini karyanya mungkin menarik. Nah, ini yang bisa menjadi catatan lagi, bahwa dalam sebuah pelelangan karya seni seperti ini, kemudian kita bisa akan mempertarungkan antara dua hal, yaitu nilai dan harga, value and price. Nah, maksudnya adalah nilai estetikanya. Apakah nilai estetika dari karya Pak SBY ini tinggi sehingga harganya karya itu kemudian sangat tinggi? Belum tentu. Banyak yang beredar komentar-komentar netizen, bahkan mungkin banyak meledek, nyinyir, mencemooh bahkan gitu, karena kemampuan teknis dari karya Pak SBY masih dianggap masih rendah gitu. Tapi saya kira karya seni itu sangat relatif ya. Karya yang baik tidak mutlak harus karya yang realistik, bukan. Karya yang baik itu banyak unsurnya, banyak parameter yang bisa menjadi alat ukurnya. Sekaligus juga ada perangkat yang lain untuk menilai, umpamanya kesejarahan dan kesenimanan seorang seniman. Sejarah kesenimanan seniman itu menjadi penting ketika dia kemudian dihargai secara estetik dan secara nilai dan harga. Nah, saya kira untuk menilai karya Pak SBY yang kemarin itu sulit untuk bisa mempertautkan dengan akrab antara nilai dan angka, antara value and price. Saya kira itu. Kemudian yang juga menjadi penting pada konteks ini adalah soal kemungkinan ironi. Meskipun saya katakan tadi ada satu hal yang mungkin
bertumbukan antara mungkin ya karakter yang berbeda antara balai lelang yang pada umumnya sudah mainstream dengan lelang dengan karakter politis atau target amal seperti yang dilakukan oleh Partai Demokrat kemarin. Saya kira beda karakternya, tetapi tetap ada unsur ironi dan kontradiksi. Saya katakan demikian karena dalam konteks hari ini dunia seni rupa Indonesia ini sebetulnya marketnya begitu lesu, masih cukup lesu, jauh dibanding umpamanya pada tahun 2005, 2007 gitu, ketika itu ada booming seni rupa yang menjadi bagian dari booming seni rupa Asia ketika waktu itu dipengaruhi oleh Asian Bubble yang datang dari Cina. Banyak sekali kemudian karya-karya diserap oleh pasar, dan pada waktu itu banyak karya-karya yang menjadi dicari most wanted artist dan kemudian harganya mahal, seperti saya contohkan tadi karya Nyoman Masriati itu sampai laku 9,7 M di Balela, dan itu adalah bagian dari situasi seni rupa pada waktu itu. Nah sekarang ini sebetulnya kondisinya bisa dibilang memprihatinkan. Di Jogja saja umpamanya dalam setahun barangkali ada lebih dari 300 event seni rupa. Event seni rupa itu bisa pameran, bisa festival, bisa kemudian ada diskusi seni rupa, itu 300-an lebih. Tetapi dari ratusan event itu, terutama yang pameran seni rupa, itu yang karyanya diserap oleh market itu sangat minim. Itu pun mungkin hanya seniman-seniman tertentu yang sudah punya nama, punya reputasi, punya keterkenalan tertentu yang rajin diserap oleh pasar. Sementara yang lain mungkin banyak seniman yang masih berdarah-darah. Nah, situasi ini yang kemudian saya katakan ironis atau paradoks ketika karya Pak SBY tiba-tiba muncul dengan harga karya dilelang dengan angka yang prestisius atau mungkin spektakuler 6,5 M. Makanya saya kira ini yang menjadi gambaran kita bersama bahwa sebetulnya ketika seseorang seperti tokoh besar seperti Pak SBY datang kemudian ke seni rupa, dunia seni rupa, setelah dulu bermusik gitu ya sampai 5 album barangkali ketika menjadi presiden, sekarang beralih ke seni rupa. Sebetulnya nggak sah saja, nggak masalah. Yang menjadi problem apakah sebetulnya ini akan memberi dampak yang positif bagi dunia seni rupa. Nah, ketika Pak SBY memakai seni rupa sebagai aparatus untuk menaikkan atau mengglorifikasi citra diri dan partainya, apakah Pak SBY barangkali memiliki niatan yang berbalik dari itu, ingin memberi dampak positif pada dunia seni rupa? Nah, ini yang kita tunggu. Karena saya kira tokoh-tokoh besar seperti Pak SBY dan tokoh-tokoh lain ditunggu perannya untuk bisa menghidupkan kembali dengan penuh gairah, penuh dinamika dunia seni rupa di Indonesia. Begitu saya kira. Terima kasih. Semoga bisa menjadi gambaran dan perenungan kita bersama. Salam.